Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Oke, sekarang kita bahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Meliputi yang pertama adalah tahap embrionik, terdiri dari fase zigot, lanjut ke fase morula, lanjut ke fase blastula, lanjut ke fase gastrula, kemudian fase organogenesis. Kemudian tahap yang kedua, tahap pasca embrionik, dimulai dari fase gestasi atau fase kehamilan, kemudian lanjut fase balita yaitu 0 sampai 5 tahun, kemudian fase anak-anak yaitu 6 sampai 10 tahun, kemudian fase remaja itu 11 sampai 18 tahun, kemudian fase dewasa yaitu 19 sampai 50 tahun. Terakhir adalah fase manula atau lanjut usia lebih dari 50 tahun. Kemudian fase pasca embrionik pada hewan ada yang mengalami proses metagenesis atau pergiliran keturunan, ada yang mengalami metamorfosis. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum kelahiran dimulai dari proses pembentukan embrio hingga menjadi janin yang siap lahir. Proses pertumbuhan dan perkembangan dari zigot hingga menjadi embrio meliputi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Proses dimulai dari satu sel telur atau ovum. Ini satu sel telur atau ovum? Ya. Satu ovum dibuahi oleh sperma, sehingga zigot memiliki 2N kromosom. Meskipun jutaan sel sperma yang dikeluarkan, hanya satu sperma yang berhasil membuahi ovum pada proses fertilisasi. Nah, setelah proses fertilisasi terbentuk zigot seperti ini. Ini adalah tahap embrionik paling awal di mana zigot akan mulai membelah. Nah, ini gambar zigot membelah, lalu dia akan mulai membelah menjadi 2 sel, ya. Nah, ini sudah membelah menjadi 2 sel, lalu dia akan membelah lagi menjadi 4 sel. Nah, seperti ini. Kemudian membelah lagi menjadi 8 sel. Ya, seperti ini. 8 sel membelah lagi menjadi 16 sel, 16 sel membelah menjadi 32 sel, 32 sel membelah menjadi 64 sel, dan seterusnya. Sehingga sel-selnya selalu membelah hingga ukuran sel-selnya menjadi kecil-kecil, membentuk bentukan seperti buah anggur. Nah, ini biasanya kita sebut dengan fase morula. Ya, apa itu morula? Yaitu sekumpulan sel hasil pembelahan zigot secara mitosis yang berlangsung terus-menerus. Walaupun terdiri atas beberapa sel, ukuran morula masih sama dengan ukuran zigot. Hal ini dikarenakan proses mitosis pada morula hanya menambah jumlah sel, tanpa menambah volume dan massa sel. Fase morula ini, pembelahan zigot menjadi 64. Kemudian, ini adalah fase blastula, ya, yaitu sekumpulan sel berbentuk bola yang berongga, ya. Kita lihat di situ, rongga pada blastula kita sebut blastosol. Nah, blastula merupakan pembelahan lanjut dari morula. Selanjutnya, sel-sel mengalami proses yang namanya invaginasi. Apa itu? Pelekukan sel ke arah dalam dari lapisan ektoderm karena sel-sel terus membelah. Ya, selanjutnya ini adalah gambar fase gastrula, yaitu sekumpulan sel hasil pembelahan lebih lanjut dari blastula. Jaringan embrional selanjutnya akan membentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm atau lapisan luar, kemudian endoderm atau lapisan dalam, dan mesoderm atau lapisan tengah. Dan ini adalah blastopor. Selanjutnya, proses organogenesis, yaitu proses diferensiasi jaringan embrional menjadi berbagai macam organ. Lapisan ektoderm
atau lapisan luar akan membentuk organ luar. Perhatikan organ luar tubuh kalian apa saja. Oke, mulai dari paling luar yaitu apa? Kulit, good. Kulit, kemudian rambut, kuku, email gigi, sistem saraf, kemudian saraf reseptor yang ada di alat-alat indera. Jadi semua ini dibentuk dari lapisan ektoderm. Yang kedua, lapisan mesoderm atau lapisan tengah ya. Jika kita buka kulit kita, maka akan terlihat tuh otot kita akan kelihatan semua. Jadi lapisan mesoderm akan berkembang menjadi semua otot yang menempel di rangka tubuh kita atau otot rangka. Kemudian seluruh rangka yang menyusun rangka kita. Kemudian organ ekskresi, lalu organ jantung, kemudian pembuluh darah ya. Apalagi organ reproduksi termasuk dibentuk lapisan mesoderm ya. Berikutnya lapisan endoderm atau lapisan dalam. Nah, akan membentuk apa? Dia akan berkembang menjadi organ-organ dalam, yaitu organ pernafasan, kemudian apalagi organ pencernaan, ya, hati, pankreas, dan kelenjar gondok. Nah, itu dibentuk dari lapisan dalam ya. Berikutnya, gestasi atau kehamilan. Bulan pertama ini ya, perhatikan, embrio berhasil menempel sempurna pada rahim ya, seperti ini. Kemudian cirinya mulai terbentuk plasenta dan beberapa organ seperti jantung, pembuluh darah, otak, tulang belakang, kelenjar tiroid, serta kaki dan tangan. Jantung dan pembuluh darah mulai berfungsi mengalirkan darah. Selanjutnya, ini gambar bulan kedua. Sudah terbentuk sistem saraf, struktur dasar otak, bibir atas dan langit-langit, kemudian serta jari-jari tangan dan kaki ya. Langit-langit mulut terbentuk tadi. Kemudian mulai terbentuk sistem pencernaan, paru-paru, kelopak mata dan hidung. Sistem saraf dan otot sudah berfungsi dengan baik. Lanjut, ini bulan ketiga. Terjadi perkembangan untuk menyempurnakan organ-organ yang sudah terbentuk. Misalnya, tulang belakang bayi yang tadinya tulang rawan menjadi tulang keras, tulang wajah mulai terbentuk, kemudian janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin. Kelopak mata masih tertutup, kemudian mulai dapat membuka mulut, kemudian juga kelenjar ludah sudah terbentuk. Nah, ini gambar bulan keempat. Jantung sudah berdetak sempurna, kemudian mulut janin dapat digerakkan, alat kelamin sudah dapat dilihat, kemudian muncul lanugo atau rambut-rambut halus pada daerah kepala. Lanjut bulan kelima, di sini janin mulai dapat mendengar dan memberikan respon ya, berupa gerakan seperti menendang atau memukul ibunya. Bulan ke-6, nah, bulu mata dan alis mulai tampak, paru-paru semakin sempurna, kemudian pankreas sudah berfungsi dengan efektif. Lanjut, ini bulan ke-7, semua organ sudah matang, sehingga jika terjadi kelahiran pada kisaran minggu ini, janin memiliki peluang hidup yang cukup tinggi. Meskipun begitu, bayi dapat mengalami cacat lahir dan berat badan yang rendah. Ya. Berikutnya bulan ke-8, janin gerakannya makin kuat, kemudian janin memiliki kulit yang sangat halus dan berwarna merah muda. Berikutnya, ini adalah bulan ke-9, janin siap untuk lahir. Karena apa? Seluruh organ tubuhnya sudah berfungsi dengan sempurna. Perhatikan gambar tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada beberapa organisme berikut ini. Ya, jadi secara umum, fase embrionik dan fase pasca embrionik hampir sama terjadi pada manusia dan hewan, terutama kelompok vertebrata. Contohnya di situ ada Pisces, amfibi, reptil, apes, mamalia ya. Manusia adalah kelompok vertebrata kelas mamalia. Nah, untuk mamalia karena melahirkan ada proses gestasi tadi atau kehamilan ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan setelah kelahiran ini adalah fase balita tadi 0 sampai 5 tahun ya. Cirinya bagaimana? Terjadi perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkak, berjalan dan juga berlari. Terjadi perkembangan komunikasi seperti berteriak, tertawa dan mulai berbicara. Terjadi perkembangan lebih lanjut seperti belajar memakai baju sendiri. Nah, berikutnya anak-anak 6-10 tahun ini ya gambarnya. Emosi masih berubah-ubah, keingintahuannya terhadap sesuatu sangat besar, mengenal baik dan buruk, belajar mengenal lingkungan di sekitarnya. Remaja ini 11-18 tahun,
Terjadi perubahan fisik pada pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh hormon kelamin. Mengalami perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder. Kalau pada laki-laki terbentuknya sperma, tumbuh kumis, jakunnya membesar, dada lebih bidang, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat kemaluannya ya. Kemudian suara menjadi besar suaranya. Nah, kalau perempuan di sini mengalami perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti menstruasi, tumbuh payudara, pinggulnya membesar, suaranya kecil dan halus, tumbuh rambut di ketiak dan di area kemaluan, kemudian kulit menjadi lebih halus ya. Nah, fase dewasa ini 19 sampai 50 tahun, ukuran tubuh mencapai ukuran maksimal, emosi lebih stabil, kemudian melakukan pengembangan potensi diri seperti hubungan sosial dengan orang lain, bekerja, mengejar prestasi, dan berani memutuskan untuk menikah ya. Selanjutnya ini pada fase manula ya, paling akhir lebih dari 50 tahun, terjadi penurunan fungsi organ tubuh. Daya tahan tubuh juga menurun, kecepatan bergerak menurun, tubuh lebih cepat merasa letih. Nah, berikut kita lihat grafik yang menunjukkan kecepatan proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama itu ada fase logaritmik. Pada fase ini laju pertumbuhan awalnya berlangsung lambat. Nah, fase eksponensial, kecepatan pertumbuhan terus meningkat. Ini mulai dari fase 0 sampai 0 bulan tadi ya, kemudian masa balita, anak-anak sampai fase remaja. Yang ketiga fase stasioner atau linear. Manusia dewasa berada pada fase ini di mana laju pertumbuhannya mulai melambat, pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. Nah, yang keempat fase kematian atau fase penuaan terjadi pada fase manula, di mana fase ini laju pertumbuhan dan perkembangan akan menurun ya. Artinya bahwa dari grafik ini bisa diambil kesimpulan bahwa proses pertumbuhan ada batasan usia dari 0 sampai 20 tahun. Yang kedua, proses pertumbuhan bersifat irreversibel. Sifatnya irreversibel artinya tidak dapat kembali ke bentuk awal. Manusia berasal dari satu sel, tidak bisa kembali lagi menjadi satu sel ovum ya. Kemudian yang ketiga, proses perkembangan bersifat reversibel. Artinya apa? Reversibel artinya dapat kembali ke titik awal. Mulai dari ke tingkat kedewasaannya, ingatannya, dan sebagainya. Berikutnya, metagenesis atau pergiliran keturunan ya. Beberapa jenis hewan invertebrata mengalami metagenesis, contohnya adalah ubur-ubur dan obelia. Ubur-ubur hidup di laut dan mengalami pergiliran keturunan ya. Kita lihat gambarnya. Ini ubur-ubur dengan obelia. Nah, ini adalah fase atau tahapan medusa. Ya, medusa itu dia bisa berenang bebas. Ini adalah fase seksual atau generatif. Kemudian ini adalah fase polip ya, yang menempel di dasar perairan. Ini mengalami reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Ini obelia mengalami tahapan yang sama ya. Ini adalah fase medusa. Ini juga reproduksinya seksual. Kemudian ini fase polip atau aseksual. Dia menetap di dasar perairan untuk yang aseksualnya atau vegetatif. Lanjut metamorfosis. Beberapa hewan invertebrata mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh dalam hidupnya ya. Metamorfosis pada serangga berdasarkan perkembangannya dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ini contoh dari holometabola, yaitu metamorfosisnya sempurna. Contohnya adalah situ bangsa Coleoptera, kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Kita lihat nomor 1 itu adalah fase telur. Kemudian nomor 2 adalah fase larva. Nah, berikutnya nomor 3 itu adalah fase pupa atau kepompong. Yang keempat, nah ini adalah fase imago atau dewasa. Cirinya untuk holometabola bahwa dari fase 2, 3, dan 4 itu terjadi perubahan bentuk yang sangat berbeda. Maka ini adalah ciri khas bahwa dia mengalami metamorfosis sempurna. Ya, jelas ya? Ini contohnya pada kepik dengan kupu-kupu. Selanjutnya, kita lihat untuk serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat gambarnya di situ. Ada kecoa dengan jangkrik. Ini adalah hemimetabola, ya.
metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat dari nomor 1 itu adalah telurnya. Telur menetas menjadi nomor 2 itu adalah nimfa 1. Nah, tahap nimfa 1 atau fase muda ya, itu nimfa. Nah, nomor 3 itu adalah nimfa 2, tahapan nimfa 2. Kemudian nomor 4 ini adalah nimfa 3, tahapan nimfa 3. Selanjutnya nomor 5, nah itu adalah fase imago atau dewasa. Nah, perhatikan dari nimfa 1, nimfa 2, nimfa 4 itu perbedaannya hanya kalau bentuknya secara umum sama ya. Hanya di situ nimfa 1 dengan 2 belum ada sayap. Jadi secara umum hampir sama. Berikutnya ametabola atau tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah kutu buku ya ini. Nah, jadi mulai dari telur menetas, fase muda, fase dewasa, semua bentuknya, komponennya sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Berikutnya metamorfosis pada katak. Nah, metamorfosis pada katak tidak mengalami pergantian kulit ya, yaitu telur mula-mula menetas menjadi berudu. Ya, ini berudu. Kemudian selanjutnya akan tumbuh bagian dia akan memiliki alat gerak seperti insang ya. Kemudian akan tumbuh kaki belakang. Kemudian pergantian organ pada metamorfosis katak disesuaikan dengan perubahan habitat dari air ke darat. Kita lihat di sini mulai ada perubahan. Nah, mulai memendek ekornya gitu ya. Sehingga nanti lama-lama ekornya mereduksi seperti ini. Ini adalah katak yang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan manusia itu ya apa saja? Kita lihat ada faktor internal yang pertama. Yang pertama adalah hampir sama dengan tumbuhan, yaitu faktor gen, jelas ya, itu internal. Kemudian umur atau usia, 0 sampai 20 tahun kecepatan pertumbuhan sangat tinggi, yaitu tadi fase eksponensial ya. Setelah itu baru melambat dan ketika tua sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga adalah hormon. Nah, pada manusia ada hormon tiroksin, dia mengatur metabolisme tubuh. Kemudian ada hormon somatotropin ya, mengatur pertumbuhan. Kemudian ada hormon testosteron, ini mempengaruhi ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Kemudian ada hormon estrogen dan progesteron pada wanita ya. Fungsinya adalah mempengaruhi ciri-ciri kelamin sekunder. Kemudian hormon pada hewan, ada juga hormon tiroksin, yaitu mengendalikan pertumbuhan, merangsang metamorfosis, mengatur perkembangan dan metabolisme karbohidrat. Kemudian yang kedua ada hormon somatomedin ya, Somatomedin di sini memberikan stimulasi lebih lanjut terhadap sel untuk berkembang biak. Kemudian yang ketiga ada hormon ecdison, merangsang pergantian kulit, merangsang perkembangan karakteristik dewasa seperti perubahan larva menjadi nyamuk. Kemudian yang keempat ada hormon juvenil, ya, itu berperan dalam pengontrolan metamorfosis. Faktor eksternal ada yang pertama adalah nutrisi. Kalau tumbuhan kemarin makro mikro ya. Konsumsi makanan bergizi yang kaya dengan karbohidrat, protein, lipid, vitamin dan mineral ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Terutama protein ya untuk memacu pembelahan sel. Kemudian air, jelas ya sebagai pelarut untuk proses-proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian faktor berikutnya adalah cahaya. Nah, cahaya fungsinya apa? Sebagai sumber vitamin D, membentuk dan memperkuat tulang. Kemudian ada oksigen, jelas. Ya, untuk apa? Respirasi sel, untuk mendapatkan energi. Kemudian faktor lingkungan. Nah, ini hampir sama dengan tumbuhan ya, kemudian ada kelembaban, suhu, dan seterusnya ya. Oke adik-adik, pembahasan kali ini Mbak Imut rasa cukup. Ya, semoga semakin mengerti konsep pertumbuhan dan perkembangan.
jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, kemudian like, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka juga mengerti konsep ini, oke? Komennya Mbak Imu tunggu ya. Ya, kolom komen diisi, oke? Sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.